Mari saudara kita membuka firman Tuhan, Kejadian. Kitab Kejadian pasal 50. Kejadian pasal 50. Kita akan membaca dari ayat 15 sampai yang ke-21. Kejadian pasal 50 ayat 15 mulai sampai ke 21. Saya satu ayat, minta saudara-saudari satu ayat, silih berganti. Kejadian 50 ayat 15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikian ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian firman Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya ke San Francisco. Sampai di Bay Bridge, sudah menyeberang itu ya. Rupanya saya lupa bawa dokumen yang penting yang akan saya sampaikan di mana saya pergi. Tentu saja kalau sampai di sana pun nggak ada gunanya. Maka saya balik ke Sacramento. Nah saudara, sampai di Berkeley, ya daerah yang freeway ke Berkeley itu macet. Macet total. Selama 4 jam saya di sana. Kemudian kira-kira sampai jam 2 baru mulai jalan. Nah, sampai jam 2 berangkat, tiba di Fairfield, di mana Budi tinggal itu, ban saya pecah. Ban saya pecah, saya call insurance saja, saya ya. Tunggu 2,5 jam. Saya pun capek berangkat pulang. Sampai dekat Fai di sana, saudara macet lagi. 1 jam lebih. Sudah kurang lebih jam 5 lebih. Mau masuk ke E-Group, saudara, mobil saya mogok. Nggak tahu kenapa, saya keluar, gerimis, angin kencang, ya. Di waktu saya buka engine saya, nah saudara ada satu gulungan, itu ditiup angin mendekat badan saya. Saya lihat gulungan itu bagus sekali. Saya ambil, saya buka, ada tulisan rupanya. Di sana dituliskan bahwa kamu laki menemukan tulisan ini. Saya kemudian
penasaran, ya, sudah capek, sudah tentu saja keki, ya, saya nggak menghiraukan. Nah, saya kemudian mobilnya itu insuran datang lagi, menghidupkan, dan saya pulang. Saya meneliti lagi surat itu sampai pulang. Rupanya itu satu surat yang ditulis di sana bahwa kamu menemukan surat itu, kamu call alamat telepon ini. Ya, saya kemudian call. Sesudah call, telepon, orang itu jawab lagi kamu laki. Katanya, laki apa? Dia bilang, besok ke tempat saya. Alamat yang sudah tertulis di sana. Saya keesokan harinya pergi. Dia menjelaskan kepada saya bahwa surat itu adalah surat warisan. Wasiat. Yang menuliskan bahwa siapa yang menemukan surat ini berarti dia mendapat harta saya semuanya. Saudara, saya pada waktu itu dibawa lawyer yang suruh saya call, itu adalah lawyer gitu ya. Menjelaskan kepada saya bahwa ini adalah seorang tua yang sudah meninggalkan surat warisan ini, di mana dia ada satu anak, tapi anaknya nggak diketemukan. Berarti orang yang menemukan ini sebagai anaknya mendapatkan surat wasiat ini. Dan hartanya menjadi milik saya. Saudara, lawyer itu bawa saya pergi, rupanya ada satu rumah yang besar. Nah, saya pergi melihat, kemudian betul, rumahnya luar biasa, bagusnya. Kalau nggak salah, nggak lupa, ada 8 kamar. Belakang itu swimming pool, ada tenis. Katanya harganya kurang lebih 6 juta dolar Amerika. Saudara, saya membayangkan apa yang terjadi pada waktu itu, hari itu yang sial bagi saya. Kalau saya tidak lupa dokumen itu, tentu saja saya enggak mendapatkan golongan itu. Kalau saya enggak kena macet, saya tentu saja enggak dapat golongan itu. Kalau ban saya enggak pecah, tentu saja saya enggak dapat golongan itu. Kalau mobil saya enggak mogok, pas tempat itu, golongan itu enggak ditiup angin, saya mendapatkannya. Saudara, saya jadi orang kaya raya. Tentu saja ini adalah cerita imajinasi saya. Kenapa bisa? Karena saya membaca apa yang terjadi pada Yusuf. Saudara, Yusuf banyak menderita. Ya. Dia tinggal di satu keluarga yang bagus. Dia akhirnya karena diirikan oleh saudaranya, dia itu dijual jadi budak. Bukan saja itu, saudara, kita tahu setelah sampai di Mesir, dia bekerja atau sebagai budak, dia difitnah oleh majikan istrinya dan dimasukkan ke dalam penjara. Setelah dimasukkan dalam penjara, saudara, bukan saja itu, kita lihat ada 2 pegawai istana yang pada waktu itu bersama-sama dia dimasukkan ke dalam penjara. Dan Yusuf mengartikan apa yang dia mimpikan. Kemudian, saudara, kita lihat bahwa apa yang dia nafsirkan mimpinya itu betul terjadi setelah beberapa hari. Sebelum orang itu dikeluarkan dari penjara, Yusuf pesan bahwa kalau kamu keluar penjara, kamu ingat saya.
Karena saya difitnah. Saya harus dikeluarkan. Kasih tahu kepada sang raja. Rupanya pegawai itu sudah manis, sepak dibuang. Lupa. Akhirnya lupa dia. Yusuf ditahan lagi di penjara. Tapi sudah ceritanya akhirnya Yusuf sungguh pun dilupakan. Ya maka akhirnya raja bermimpi. Mesir Firaun itu mimpi. Tidak ada yang bisa mengartikan. Baru pegawai itu ingat akan Yusuf. Dan dipanggilnya Yusuf. Akhirnya Yusuf bisa mengartikan mimpi raja itu. Karena raja itu melihat, siapa lagi yang mempunyai hikmat demikian selain Yusuf? Maka Yusuf langsung diangkat, bahasa Indonesia diterjemahkan mangku bumi. Adalah nomor 2 setelah raja harusnya. Saudara, cerita ini apakah dongeng? Apakah imajinasi? Yang seperti saya ceritakan, bukan. Benar. Kita pikir kembali. Kalau Yusuf tidak dijual, bisakah dia menjadi mangku bumi? Tidak. Kalau Yusuf tidak difitnah, bisakah dia menjadi mangku bumi? Tidak. Kalau Yusuf tidak dilupakan oleh pegawai istana itu, kalau pegawai itu ingat dia, langsung keluarkan Yusuf, maka dia pada saat itu tidak jadi mangku bumi, tetap pulang ke kampung halamannya, ke udiknya, jadi gembala. Saudara, kita melihat semua kejadian ini, Yusuf mengadakan satu kata, dikatakan di sini. Kamu mereka-reka kejahatan kepada saya. Tetapi Allah mereka-reka kebaikan. Saudara, hari ini kita akan belajar. Belajar Yusuf bagaimana menangani penderitaan itu. Saudara, 2 minggu yang lalu saya mengkhotbahkan bahwa ada tsunami. Orang menjerit. Kenapa Allah berbuat demikian? Di mana ada Allah tidak? Nah saudara, itulah kebiasaan kalau penderitaan itu datang. Maka saudara, kita belajar akan Yusuf, bagaimana Yusuf menghadapi penderitaan itu. Maka tema saya hari ini adalah Yusuf dalam penderitaan. Saudara, kita lihat Yusuf dijual menjadi budak. Ya. Dia dijual karena sesungguhnya dia tidak harus menjadi budak. Tetapi ini macet, nggak tahu kenapa nggak keluar. Akhirnya budaknya nggak ada. Nah, ini saudara budak. Ya, seorang budak itu sengsara waktu itu, bukan sekarang sebagai pegawai. Ya, bukan saja itu, saudara, Yusuf bukan saja menjadi budak. Nah, saudara, Yusuf dimasukkan penjara, menjerit. Ya, Yusuf dalam penderitaan, difitnah, dimasukkan ke dalam penjara. Nah saudara, hari ini kita melihat Yusuf di dalam penderitaan. Bagaimana dia menderita. Tetapi Alkitab mencatat bahwa dia tetap setia kepada Tuhan. Di dalam penderitaan, susah untuk seorang setia kepada Tuhan. Bukan? Saya tidak mengatakan bahwa Yusuf tidak menjerit. Saya yakin Yusuf bisa menjerit. Ya, seperti manusia biasa. Ya. Tetapi di dalam jeritan itu, saudara, di dalam penderitaan itu, kita melihat Yusuf
tidak pernah meninggalkan Tuhan dari apa yang dia katakan di sana. Kita lihat beberapa hal yang sangat menyentuh hati kita. Kita melihat dia selalu menyebut nama Tuhan ya dalam penderitaan. Dia tetap setia, dia taat akan firman Tuhan. Buktinya, saudara, di waktu dia digoda, saudara, oleh majikan istrinya, dia bilang apa? Dia tidak melakukan hal yang tidak diinginin Tuhan. Tapi dia tetap setia pada firman Tuhan. Dia tidak mau jatuh di dalam dosa. Saudara, sesungguhnya itu mungkin kesempatan bagi Yusuf. Kalau dia mau berbuat sesuatu yang jahat. Berbuat sesuatu yang tidak setia kepada Tuhan. Ya, dia bukan saja setia kepada manusia. Dia bilang ya, mana mungkin saya berdosa kepada majikan saya. Dan apalagi kepada Tuhan. Nah saudara, kita lihat jelas bahwa di dalam penderitaan Yusuf, dia itu tetap setia kepada Tuhan. Saudara, penderitaan merupakan ujian bagi kita. Setiap orang Kristen. Lihat kamu setia atau tidaknya. Di sanalah. Ya saudara. Kalau ada penderitaan, sering ada godaan datang. Bukan? Seperti Yusuf. Ya, sering ada godaan datang. Mungkin godaan itu untuk melepaskan kamu dari penderitaan. Banyak orang sakit, umpamanya. Ya, sakit berat. Orang omong sama dia, ayo cari dukun. Banyak bukan? Oh ya. Ayo cari si itu yang bisa menyembuhkan orang. Ya, pakai apa ke? Maka manusia karena mau sembuh, mau baik, mau hilang dari penderitaan, saudara akhirnya tidak setia kepada Tuhan. Ya, maka kita melihat si Yusuf tidak demikian. Ya, Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Maka akhir kata di waktu Yusuf dicari oleh saudaranya untuk mendapat supaya dia diampuni, saudara, dia mengatakan kata yang indah. Bahwa itu adalah rancangan daripada Tuhan sendiri. Maka dalam Roma pasal 8 ayat 28 di sana dikatakan, ya pernah saya ambil khotbah tentang ini, tema ini dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, Yusuf dipanggil. Ya, bukan berarti semuanya akan lancar. Tidak. Yusuf dipanggil masuk di dalam penderitaan. Tetapi saudara, kita melihat Allah akan membuat penderitaan itu menjadi satu keindahan di dalam hidup dia sendiri. Kalau kita setia kepada Tuhan. Terus hal yang kedua, kita melihat Yusuf di dalam penderitaan. Saudara, dia tidak membalas dendam. Ya. Dia tidak membalas dendam. Ketika saudaranya, waktu ayahnya sudah meninggal. Nah saudara, kita melihat di mana saudaranya datang kepada Yusuf. Saudaranya berpikir, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita. Dia bilang. Ya, Kejadian pasal 50 ayat 15 dikatakan. Ayah mereka sudah meninggal. Mereka berkata, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita. Itu lumrah pikiran manusia. Ya. Kalau ayah mungkin masih hidup karena melihat ayah lah. Dia nggak dendam. Sekarang ayah sudah mati. Dia akan dendam kepada kita. Dia akan membalas akan apa yang kita
sudah kerjakan kepada dia. Nah saudara, Yusuf tidak dendam. Ya, dikatakan dalam Alkitab, akhirnya Yusuf menjelaskan kepada dia. Ya, apa yang dia jelaskan, apa yang Yusuf jelaskan, sungguh tidak ada satu kata pun yang dendam keluar daripada Yusuf sendiri. Dari mulut Yusuf sendiri. Saudara, manusia kalau dicelakakan, ada kesempatan pasti dendam. Ya, pasti hatinya akan dendam. Ya, dicelakakan. Pasti akan menimbulkan satu kedendaman. Tapi, saudara, kita lihat, dia tidak dendam. Saya mendapatkan satu email, mungkin saudara ada pernah yang melihat, ya, email itu. Dan sebelum saya dapat email itu, Saudari Mirna pernah telepon saya menceritakan tentang hal itu. Ya, dikatakan pada waktu terjadi tsunami, tanggal berapa? 26 pagi ya. 26 pagi. Di kota itu orang Kristen mau merayakan hari Natal. Ada 400 orang Kristen. Ya, tetapi kota itu tidak mengizinkan, penduduk kota itu tidak mengizinkan mereka untuk merayakan hari Natal itu. Kalau kamu mau merayakan Natal, jangan di sini, ke kampung, ke gunung. Saudara, betul. Akhirnya orang Kristen itu merayakan Natal di gunung. Ya, mereka di gunung, maka pada malam itu mereka nginap di gunung seperti retreat dikatakan. Nah, keesokan harinya dia melihat kota itu sudah habis tergenang air yang namanya tsunami. Saudara, yang indah itu di dalam kesaksian itu, saudara, orang-orang Kristen ini tidak bilang syukur, syukur. Coba nggak kasih saya Natal, nggak merayakan Natal. Tidak. Di dalam kesaksian itu dia menuliskan demikian. Pakai Roma pasal 12 ayat 19. Janganlah balas kejahatan dengan kejahatan. Karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Saudara-saudara, mereka yang sudah mengalami korban kecelakaan, tunjukkanlah kasih kepada mereka. Jangan bilang syukur, syukur. Saudara, ini orang Kristen, tidak dendam. Saudara, kita orang Kristen selalu dimaki, dicaci, didendam, ya, difitnah dan sebagainya. Tapi saudara, kita lihat dengan kacamata Tuhan, kacamata rohani. Mungkin ada yang baik bagi kita. Maka Yusuf tidak dendam di dalam penderitaan. Kemudian kita melihat satu hal lagi, di waktu saudaranya datang setelah ayahnya meninggal, dia datang kepada Yusuf. Ya. Mungkin karena ayah kita, maka dia dendam kepada kita. Dia akan membalas apa yang kita lakukan kepada dia, segala kejahatan yang kita lakukan. Dikatakan di dalam pasal 50 ayat 15 di sana. Ya. Maka mereka datang untuk minta pengampunan. Ya, dia bilang, beginilah harus kamu katakan. Dia kirim orang kepada Yusuf. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Saudara, minta ampun. Ya biasa, harus minta ampun kalau salah. Tetapi
Yusuf di dalam penderitaan, dia mengampuni mereka. Ya, Yusuf tidak membalas, Yusuf mengampuni dia. Saudara, ini orang Kristen. Ini anak Allah yang sejati. Di dalam penderitaan, saudara, harus ada pengampunan. Susah. Ya, bagi saya mungkin juga susah. Bagi saudara juga susah. Tetapi harus belajar. Harus belajar. Ada sebuah cerita, saudara, dikatakan dalam satu kampung, itu ada banyak binatang buas. Nah, khususnya banyak ular yang berbisa. Ya. Ada satu macam ular, itu paling banyak terdapat di kampung itu. Ya. Maka, kalau orang kena gigit ular itu, paling tahan 3-4 jam. Dia pasti entek. Mati. Jawa entek kan? Orang Jawa, ya. Belajar Jawa gitu. Nah, saudara, rupanya di kampung itu ada satu markanya Tu. Ya, ini cerita Tiongkok gitu. Tu gitu ya. Nah, marga Tu itu mendapat satu obat mujarab yang bisa untuk menawarkan bisa ular itu. Nah, tentu saja kalau orang yang mendapat ular yang bisa yang obat yang mujarab ini, tentu saja tidak kasih tahu orang, bukan? Kalau kasih tahu orang mana bisa cuan lagi. Enggak dong, ya. Maka obat itu hanya untuk keturunannya. Maka turun temurun orang itu mendapatkan obat itu. Ya, tidak kepada seorang pun. Tapi di dalam peraturan yang telah diturun temurun, itu obat itu hanya diturunkan kepada anak sulung. Kepada anak sulung. Nggak boleh anak lain juga. Ya. Maka sampai satu marka Tu itu ada satu namanya, yaitu Tuta. Ya, Tuta. Nah, Tuta ini pada suatu waktu melahirkan satu kandungan kembar. Ya, kembar gitu. Nah, di waktu melahirkan kembar, nah, saudara, lupanya bidan ini nggak tahu, lupa. Yang mana nomor 1 itu nggak diikat. Biasa kan diikat gitu lah, yang pertama keluar gitu ya. Kalau dulu saya ingat, mereka ikat tali menang merah gitu. Ya, ada ikat menang merah gitu. Yang pertama keluar itu sulung harusnya. Ya, lupanya bidan itu lupa. Nah, lupa akhirnya Tuta ini tanya, mana yang lebih dulu? Itu penting bagi dia. Ya, yang lain nggak penting. Yang penting itu karena untuk menurunkan obatnya gitu. Nah, saudara, pada waktu itu bidan itu, saya lupa. Nah, sekarang dua-duanya sama. Mana tahu? Ya, mana yang lebih dulu, mana yang lebih kecil, mana yang lebih tua? Nggak tahu. Pusing ini Tuta ini ya. Sampai akhirnya hampir Tuta ini mau meninggal, nggak tahu menentukan mana sih yang harus saya kasih. Menurut tradisi, ya dari tata keluarga gitu, nggak boleh menurunkan yang kecil. Itu dosa katanya. Nah, apa boleh buat? Akhirnya obat itu diturunkan kepada dua anaknya. Saudara, di waktu menurunkan kedua anak-anaknya, saudara, masalah datang. Masalah apa? Papanya meninggal, tinggal 2 anak, mendapat obat mujarab itu, apa? Saingan. Karena cuma 2 orang yang bisa dapat obat itu. Ya, kalau orang mau datang untuk membeli obat, ya, dia keluarkan pisau. Potong. Bukan maksudnya pisau benar. Minta bayar yang banyak uang. Nah, pada suatu hari, anak satu dinamakan Tute, yang sana dinamakan Tutau. Ya, ingat ya, Tutau itu. Nggak tahu mana yang bungsu, mana yang sulung. Nah, akhirnya pada suatu hari ada satu dokter di sana kena gigit ular.
Ya, dia datang kepada Tute. Nah, pada waktu itu Tute tentu saja orang sudah gigit ular sudah banyak juga ya, karena ular itu banyak keluar gitu, sering keluar. Maka dia minta emas 1 kilo. Itu sudah bagus gitu 1 kilo gitu ya, 1 kilo. Nah, rupanya dokter itu tidak mempunyai emas 1 kilo. Kurang sedikit lah. Nah, akhirnya Tute bilang, dia melihat dokter gigi itu ada gigi palsu emas. Nah, dia copot giginya itu. Dia nggak copot sendiri. Kamu gigi aja. Digantung supaya sampai 1 kilo gitu. Nah, akhirnya maka terpaksa kan, kalau enggak kan meninggal 3-4 jam. Untuk apa emas gigi? Ya, sekarang nggak ada emas gigi. Dulu emas gigi, wah bagus, orang kaya itu. Untuk apa lagi? Nggak ada lagi. Ya dicopotin, akhirnya dibayar. Ya. Nah, saudara, sudah kejadian itu sudah terjadi ya. Ada suatu hari tadi itu ada kebakaran di kampung itu. Ya. Rumah Tute ini kebakaran. Ya. Rumahnya kebakaran. Tentu saja lari ya. Yang penting dilihat Tute itu hartanya dulu. Emasnya yang banyak sudah timbun di rumahnya. Ya. Berlian yang banyak. Ambil berlian, ambil emas. Pergi gitu ya. Di waktu lari, nah saudara, karena panas, ular keluar. Menggigit Tute itu. Dia bilang, cepat ambil obat, cepat ambil obat. Obatnya sudah terbakar, nggak ada. Tapi dia pikir, untung ada Tutau saudaranya. Ya, ayo cari Tutau, datang ke sini. Saya akan 3 jam, 4 jam akan meninggal. Tutau datang. Tutau sesudah lihat bukan adik, nggak tahu adik atau abang lah. Pokoknya saudaranya gitu ya. Lihat, dia pergi. Dia pikir apa? Dulu kan saingan. Sekarang saya sendiri dapat obatnya. You mati aja. Akhirnya Tute tadi. Tute tadi itu apa yang terjadi? Di waktu dia keracunan bisa ular. Nah, saudara, dia itu seperti mimpi itu. Ada seorang yang memasukkan obat ke dalam mulutnya. Ya, setelah itu masuk, akhirnya bisanya hilang. Dia sadar kembali, dia hidup. Dia melihat rupanya itu anak dokter yang dulu dia obatin itu, yang copot giginya itu. Kemudian anak dokter itu bilang kepada dia, di waktu kamu mengobati papa saya, papa enggak makan obat ini. Dia meninggal. Tetapi sebelum dia meninggal, dia memesan kepada saya, kamu menyelidiki obat ini. Berbuat dari apa? Supaya orang kampung ini semua bisa diobati tanpa bayar. Anak itu menjelaskan kepada Tute. Dia bilang, saya nggak bisa menemukan bahan apa. Ya, ayah saya sudah mati. Dia menyelidiki. Tapi saya melihat kamu, saya kasihan. Saya memberikan obat kepadamu. Saudara, tidak dendam. Tidak membalas, mengampuni. Saudara, ini cerita betul. Bukan cerita khayalan. Saudara, inilah Yusuf. Yusuf bisa membalas dendam, tidak usah memberi pengampunan. Karena mangku bumi. Tetapi saudara, dia tidak. Dia memberi pengampunan. Dia tidak balas dendam. Saudara, inilah anak Allah. Terakhir, saudara, di dalam penderitaan Yusuf, saudara, kita melihat Tuhan menyertai dia. Saudara, beberapa ayat kita baca pasal 39 ayat 2, ayat
3, ayat 21, ayat 23. Sudah bisa baca pulang, ya nggak ada waktu lagi. Saudara, dia melihat, selalu mencatat. Selalu setelah terjadi sesuatu, kita mencatat, Allah menyertai Yusuf. Setelah dia mengalami fitnaan, mengalami dijual, mengalami godaan, saudara, Alkitab mencatat Allah menyertai Yusuf. Ini perkataan yang indah. Saudara, ini perlu seorang Kristen ingat sedalam-dalamnya. Jangan lupa. Di dalam penderitaan. Ada penyertaan Allah. Sudah cukup. Tidak usah takut penderitaan. Saudara, satu cerita lagi, akhiri khotbah saya. Susan, seorang namanya wanita umur 34. Saudara, di sini nggak ada nama Susan ya. Ada, itu saudari Om Kuswondo. Nggak datang hari ini. Bukan dia. Nah saudara, dia karena salah pengobatan oleh dokter, dia menjadi buta. Ya. Maka tentu saja ini adalah yang tidak disengajakan. Maka dia tidak bisa melihat lagi masuk ke dunia yang gelap. Hatinya penuh dengan frustasi, penyesalan, marah. Ya, tadinya dia seorang wanita yang bebas. Sekarang dia tidak berdaya. Dia tidak bisa bebas lagi. Bagaimana dia bertanya bisa terjadi akan hal ini kepadaku? Saudara, dia mengadu. Hatinya diliputi kemarahan. Dia menangis. Dia berdoa kepada Tuhan. Kenapa saya harus menerima kenyataan ini? Saudara, maka dia sekarang harus bergantung kepada suaminya yang bernamanya Mark. Ya. Dia adalah seorang angkatan udara yang sangat mencintai Susan. Nah, saudara, akhirnya Susan merasa siap. Ya, setelah dia beberapa waktu dia kembali normal, dia siap mau bekerja lagi. Tetapi bagaimana dia pergi? Seorang buta. Maka suaminya yang baik itu karena pergi ke jauh kantor dan Susan ke kantor yang lain, seberang arah yang lain, dia harus terpaksa mengantar dia. Tentu saja buang waktu yang banyak. Ya. Maka akhirnya suaminya merasa tidak mungkin berbuat demikian. Tetapi Susan juga harus bekerja. Maka dianjurkan supaya dia naik bis sendiri. Nah, tentu saja Susan marah. Ya, bagaimana saya orang buta bisa naik bis? Tetapi akhirnya dilatih. Ya, diantar oleh suaminya pergi bis dan kemudian setelah pulang dibawa kembali. Nah, saudara, pada suatu hari Susan lagi pergi naik bis. Nah, waktu turun, ya saudara, supir itu berkata kepada dia, "Nyonya, Anda sungguh harus bersyukur." Susan nggak tahu kenapa harus bersyukur. Ya. Lalu dia menanyakan kepada si supir itu, "Mengapa saya ini seorang buta harus bersusah payah mencari keberanian untuk menjalani hidup, harus bersyukur kepada Tuhan?" Dia bilang, supir itu, "Kamu harus bersyukur. Anda tahu?" Dia bilang, "Setiap hari ada seorang yang memakai seragam. Ya, melihat kamu naik bis dan kembali menjaga kamu sampai turun ke bis, ya, dan juga sampai ke rumah dia sangat memperhatikan." Nah, saudara, itu adalah suaminya. Kenapa dia harus bersyukur? Dia bilang, karena ada yang sungguh pun dia buta, tapi tetap memperhatikan dia di dalam jalan kegelapan itu. Kalau dia tersandung, ada batu di depan,
diangkat batunya. Kalau dia melihat dia sudah mau nabrak, dia mengarahkan dia kembali. Saudara, itulah Allah kita. Saudara, maka dikatakan tidak usah takut penderitaan. Tapi takut tidak ada penyertaan Tuhan. Saudara, Allah kita selalu menyertai kita. Ingat, biarpun ada penderitaan. Tetapi jangan lupa, di dalam penderitaan, belajarlah kita sama-sama dengan Yusuf. Apa yang harus kita belajar? Setia. Ya, kalau memang kita difitnah di dalam penderitaan, kita belajarlah mengampuni, tidak membalas dendam. Itulah, saudara, harus kita hadapi. Saudara, kita jangan hanyut di dalam kesusahan. Ya. Manusia sering hanyut di dalam kesusahan. Saudara, kita bangkit, kita melihat rancangan Allah di dalam kehidupan kita. Rancangan Allah tidak pernah akan ada salah. Maka kita menghadapi segala penderitaan. Mungkin belum sekarang, mungkin yang lalu. Saudara, kita tidak tahu. Mungkin nanti. Tapi ingatlah, Tuhan menyertai kita. Itu sudah cukup. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami. Kami mempunyai Allah yang maha kuasa, yang bisa membalikkan segala bencana menjadi satu jalan yang indah. Sungguh Tuhan, kadang-kadang kehidupan kami tidak tahu. Kami tidak melihat masa depan, tapi Tuhan Engkau yang memegang masa depan. Kiranya Tuhan, apa yang terjadi pada Yusuf yang telah dicatat di dalam firman Tuhan merupakan satu pengajaran bagi kami untuk kami belajar di mana di waktu kami mungkin difitnah, dianiaya, mungkin kami menderita, tapi Tuhan, biarlah kami tetap setia kepada Engkau. Karena orang yang setia kepada Engkau Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan dia. Orang yang setia kepada Engkau Tuhan, Engkau akan menyertai dia. Itu adalah janji daripada firman-Mu sendiri. Berilah kekuatan kepada kami, setiap kami yang telah mendengar firman-Mu, yang telah berbicara firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu dicamkan dalam hati kami, menjadi kekuatan, pedoman dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Paduan suara akan menyanyikan lagu Sign untuk Yesus.